Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan di minggu kelima. Kita membahas mengenai prinsip Islam dan demokrasi. Berhubung tadi Zoom-nya mengalami kemacetan, maka kita lanjutkan pembelajaran lewat video pembelajaran ini. Syuro dan demokrasi adalah dua arti yang berbeda. Syuro adalah produk Islam, sedangkan demokrasi adalah produk Barat. Dikatakan seperti itu karena penetapan hukum yang baik secara mutlak berada di tangan Allah. Allah lah yang memiliki kekuasaan atas segalanya, dan demokrasi itu merupakan kekuasaan legislatif. Ada yang membuat dan ada yang menetapkan hukum. Dalam demokrasi Barat, demokrasi itu mutlak berada di tangan rakyat. Namun, di dalam hukum Islam, wewenang manusia hanyalah untuk menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan. Tuhan dengan berijtihad untuk sesuatu yang diatur oleh ketentuan Allah. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Namun dalam pandangan Islam, Allah lah pemilik otoritas tertinggi, di mana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang bunyinya, "Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam." Demokrasi adalah sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama dan intelektual muslim. Nah, apa dan bagaimana prinsip demokrasi Islam tersebut? Maka prinsip-prinsip demokrasi Islam itu yang pertama, kekuasaan sebagai amanah. Nah, perkataan amanah dalam Al-Quran itu terdapat pada surat An-Nisa yang berarti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, dalam ayat tersebut dapat kita pahami manusia diwajibkan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, manusia diwajibkan menetapkan hukum secara adil. Dan dalam konteks kekuasaan negara, perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai pendelegasian atau pelimpahan kewenangan, dan karena itu kekuasaan itu dapat disebut sebagai mandat yang bersumber dari Allah. Jadi kekuasaan dalam demokrasi Islam itu adalah suatu anugerah atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia. Jadi di sini kita lihat kekuasaan dalam demokrasi Islam adalah suatu anugerah atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Dan itu dicontohkan di dalam sunnah Rasul. Dan kekuasaan itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kekuasaan itu harus selalu didasarkan pada keadilan. Karena di dalam Islam, prinsip keadilan itu menempati posisi yang sangat berdekatan dengan ketakwaan kita. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa setiap kekuasaan yang dilaksanakan dengan adil
dipandang dari sudut Islam itu merupakan suatu rahmat dan kesejahteraan bagi setiap orang, termasuk penguasa itu sendiri. Nah, sebaliknya, apabila kekuasaan itu diterapkan secara zolim, seperti pemimpin yang tirani, otoriter, diktator, atau absolut, maka kekuasaan itu akan menjadi bumerang dalam bentuk bencana dari Allah. Nah, siapa yang dirugikan? Tentunya masyarakat yang ada di masyarakat di suatu tempat itu, atau kaum dari suatu penguasa itu akan mendapatkan bencana dari Allah. Yang kedua, adanya prinsip musyawarah dalam Islam. Dalam Islam, prinsip musyawarah dalam demokrasi itu ada dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berarti, dan bermusyawarahlah, hai Muhammad, dengan mereka dalam urusan itu. Urusan apa? Urusan kemasyarakatan. Dari ayat ini dapat kita ambil garis hukum, yaitu umat Islam itu wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap urusan kenegaraan. Musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan tentunya dalam suatu pemerintahan. Tujuannya apa? Untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum dan rakyat. Kemudian yang ketiga, ada prinsip keadilan. Oke, jadi yang pertama tadi adanya prinsip kekuasaan sebagai amanah. Yang kedua, ada prinsip musyawarah. Dan yang ketiga, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam demokrasi Islam itu juga tercantum dalam surat An-Nisa ayat 135. Bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dari ayat di atas dapat ditarik tiga garis hukum. Yang pertama, menegakkan keadilan itu adalah kewajiban orang yang beriman. Yang kedua, setiap mukmin apabila menjadi saksi, ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah. Karena Allah menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. Yang ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyeleweng dari kebenaran. Nah, ayat lain yang memerintahkan untuk menjadi saksi yang adil dan menegakkan keadilan adalah surat An-Nahl ayat 90 dan Al-Maidah. Yaitu dalam demokrasi Islam, apabila menjadi seorang hakim ataupun penegak hukum harus menerapkan prinsip keadilan. Dan prinsip keadilan ini jangan sampai orang yang kejahatannya berat dihukum dengan sanksi yang ringan. Nah, ayat ini menjelaskan tentang keadilan dalam sebuah demokrasi. Kemudian ada prinsip persamaan. Prinsip persamaan dalam demokrasi Islam itu dapat kita pahami dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berarti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan dari ayat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya
semua manusia itu sama dan berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Dan dalam demokrasi Islam, prinsip persamaan merupakan salah satu tiang utama dalam bangunan negara, hukum, dan menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, tanpa prinsip ini, bangunan tersebut akan menjadi goyah dan tidak mungkin bertahan. Dan prinsip persamaan dalam demokrasi Islam itu mengandung segala aspek kehidupan. Baik, Ibu cukupkan pembahasan mengenai demokrasi dan prinsip demokrasi di dalam Islam. Semoga dapat dipahami. Dan jangan lupa nantinya bahan kuliah ini disatukan menjadi tugas makalah pribadi. Baik, Ibu tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.